kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta semesta alam, yang sudah datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Sampai saat ini Tuhan, karya-Mu sungguh luar biasa. Dengan Rohul Kudus-Mu Tuhan, Engkau tetap menyertai kami sepanjang hari, setiap hari ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di bumi ini sampai nantinya kelak. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Kami tidak dapat menghitungnya satu persatu. Engkau sungguh baik kepada kami ya Tuhan. Sampai saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Tuhan, hadirlah di setiap hati pribadi kami. Berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan pesan-Mu untuk kami turuti sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang kasih Bapak Ibu. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan saya membacakannya. Demikian bunyinya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini bahasa Batak makaholongi depata jalan mengihutun suarana, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Kitab Ulangan adalah mengasihkan pada kita, artinya Musa mengulangi semua peristiwa-peristiwa yang sudah mereka alami keluar dari Mesir. Lalu banyak tanda mukjizat, banyak sekali yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya, yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Itulah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan sampai masa kini. Kita tahu semua sejarah perjalanan mereka dari zaman purbakala sampai dengan hari ini, bahwa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu sungguh luar biasa pertolongan Tuhan kepada mereka. Ketika itu Musa memberikan janji atau memperingatkan mereka. Ada 3 tahap, di mana tahap pertama
Mereka sudah menyeberangi sungai Yordan. Mereka mau menuju ke Moab. Di sana banyak peristiwa-peristiwa keajaiban yang luar biasa diberikan Tuhan kepada bangsanya. Luar biasa diberikan Tuhan tanda-tanda yang tidak pernah terjadi. Karena bangsa Israel adalah pilihan Tuhan, maka mereka diberikan peringatan. Karena yang pertama, sesudah mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka melawan janji Tuhan yang sudah mereka imani, tapi mereka ingkar. Mereka menyembah Debata Sileban, mereka menyembah dewa Baal dan semua, maka mereka mati di padang gurun. Dan ini generasi berikutnya, Musa mengingatkan kembali bahwa nenek moyang mereka sudah kena hukum karena pelanggaran mereka, karena ketidaktaatan mereka setiap hari. Mereka sudah menyaksikan begitu mereka makan, minum semua peristiwa, siang malam mereka dilindungi Tuhan, tapi mereka melanggar janji Tuhan. Amanginang Bapak Ibu, demikianlah Musa mengingatkan, diperhadapkan kepada semua umat Israel supaya mereka memilih kehidupan atau kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari bangun tidur kita sudah diperhadapkan ada dua pilihan. Pilihan hari ini kita berbeda semua pilihannya setiap hari. Apakah kita setiap hari setelah bangun tidur diperhadapkan kita memilih Tuhan, berdoa dulu, atau terus pegang HP, mendengarkan kesenangan-kesenangan dunia, atau melihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Itulah diperhadapkan kepada kita. Demikian juga kepada bangsa Israel. Mereka diperhadapkan menuju tanah Kanaan supaya ada pilihan. Kalian pilih hidup atau mati. Kalau kalian pilih hidup, artinya harus setia, harus taat setiap hari. Taat, tunduk, setia, patuh kepada perintah Tuhan. Kalau tidak begitu kalian akan mati. Itu perintah daripada Musa. Ketika itu Musa sudah berumur, udah tua. Jadi mereka harus diperhadapkan supaya mereka jangan salah pilih. Dalam perjalanan hidup kita, Amanginang, kita seringkali salah memilih. Kalau kita salah memilih, tentunya kita mendapat konsekuensi tidak baik. Ganjaran hidup adalah kematian dan kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau kita semua setiap hari diperhadapkan kehidupan, contohnya kita mengendarai kendaraan di persimpangan atau di jalan, kita pasti diperhadapkan ada pilihan, ada lampu merah, ada lampu hijau. Kalau kita melanggar lampu merah, tentu kita akan mendapat celaka. Tapi kalau kita patuh peraturan, kita akan berbahagia, kita akan hidup untuk hidup menuju kehidupan sekarang dan kehidupan masa yang akan datang. Begitulah Musa menubuatkan kepada umatnya supaya pilihan yang kepada jemaat yang dikasihinya, yang disayanginya, mereka mengikat perjanjian. Mengikat perjanjian artinya supaya mereka berjanji bahwa nenek mereka, opung mereka hidup taat kepada Tuhan, maka dia akan diberkati, yaitu termasuk keturunan Abraham sampai dengan sekarang. Amanginang, kita diingatkan juga pada saat ini, sama kita dengan bangsa Israel juga ya Amanginang, ada kadang-kadang memberontak. Bangsa Israel dikatakan tegar tengkuk, tidak patuh kepada aturan Tuhan, maka mereka menerima kematian. Tapi kita sekarang diberikan kebebasan, tidak seperti bangsa Israel zaman dulu, langsung dikasih peringatan yang keras. Tapi sekarang di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus juru selamat kita datang ke dunia ini
diberikan kebebasan kepada kita memilih Tuhan Yesus atau memilih jalan dunia. Ada nyanyi sekolah minggu mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Tentunya kalau kita hidup di dunia ini, kita mau memilih kehidupan sampai ke Yerusalem atau Kanan yang baru, tentunya kita harus taat, tunduk, patuh setiap hari, mengalami Tuhan setiap hari kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat sejarah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka generasi penerus bangsa Israel. Mereka harus memberikan kesaksian setiap hari. Mereka harus mengalami Tuhan setiap hari supaya mereka hidup dengan baik. Demikian juga generasi muda sekarang diperhadapkan kepada pemuda-pemudi, apalagi sekarang mau tahun ajaran baru, ada yang kuliah, ada yang lain sebagainya, penaikan kelas. Kepada pemuda-pemudi diperhadapkan, mana yang kau pilih, kuliah atau bekerja? Tentu masing-masing beda pilihan. Ada yang meneruskan kuliah, ada yang mau bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kita diperhadapkan mana yang kita pilih. Demikian juga kita memilih setiap hari kehidupan. Mau bergaul dengan teman, kita harus diperhadapkan yang pikirannya sehat atau pikirannya yang jauh dari Tuhan, itu diperhadapkan kepada kita. Jadi mari kita memilih yang baik supaya kita jangan hidup sesuai dengan akal pikiran kita, tetapi kita mau dituntun Tuhan setiap hari melalui bacaan kita di almanak. Itu menuntun hidup kita supaya kita hidup ke tanah Kanan yang baru. Memilih kehidupan dan kematian. Bapak Ibu tadi sudah dibilang sama kita, diperhadapkan susah dan senang, kita diperhadapkan. Demikian juga saya, Bapak Ibu, masing-masing kita berbeda pengalaman. Masing-masing kita setiap hari diperhadapkan dari anak kecil sampai dengan tua, diperhadapkan memilih. Jadi kalau kesaksian saya, karena saya sudah purna bakti tanggal 8 Juli yang lalu, jadi 65 tahunlah umur saya. Dari sejak kecil saya diperhadapkan memilih. Jadi sejarah hidup saya, kenapa saya menjadi dikones panjang perjalanannya, dan kenapa saya memilih bersending, itu juga Tuhan yang menuntun saya. Kemudian 17 tahun disending, memberitakan Injil kabar baik kepada orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan di daerah terpencil. Kemudian saya diperhadapkan dan lagi tugas yang berat, di mana saya sebagai ibu rumah tangga, anak-anak saya ada 6 orang, diperhadapkan pendidikan. Di sana tidak bagus pendidikan, sehingga keluarga mengatakan pilih. Kalau kau mau memilih terus disending ini, kami akan meninggalkan kau. Anakku mau sekolah, tapi pilihlah mana yang kau pilih. Kemudian saya memilih untuk bekerja di Panti Asuhan Elim selama 17 tahun. Di sana saya dituntun Tuhan, walaupun banyak suka dan duka, tapi saya merasakan sukacita yang dari Tuhan. Sungguh banyak penderitaan, sungguh banyak kesulitan diperhadapkan saya, tapi bagaimana saya hidup tetap bersekutu, berkomitmen dengan Tuhan untuk membesarkan 6 orang anak. Bagaimana saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya mengalami pertolongan Tuhan setiap hari melalui suka dan duka. Dan Victor Mandele atau jauh dari Tuhan, tentu saya akan binasa, keluarga saya akan binasa. Tetapi saya tetap setia kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang kita semua penuh dengan air mata, bergumul dengan membesarkan anak kita. Itulah yang kita alami setiap Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Bagaimana dituntun Tuhan seperti bangsa Israel. Kadang-kadang ada tegang tengkuk dan lain sebagainya, memberontak dan lain sebagainya. Tapi di situ kita mengalami Tuhan setiap hari, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita berkat-berkat
yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Itulah luar biasanya kuasa Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mandele, unang madate hita, mula madate hita, kita tidak akan sampai ke tanah Kanaan yang baru seperti bangsa Israel. Tapi kita tetap semangat setiap hari memberitakan Injil di dalam setiap pelayanan kita. Apapun pelayanan kita terlebih dahulu berseru kepada Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan seperti Musa. Bagaimana dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk, tapi dia dimampukan Tuhan untuk melakukan itu semua. Banyak tekanan, banyak perjalanan hidup untuk supaya kita bisa mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya, dapat melaksanakan, menerapkan kehidupan dalam Nats 30 tadi ayat 15 sampai 20. Nats ini mengatakan kepada kita pelajaran penting bagi umat beriman sepanjang zaman. Ini pelajaran penting untuk kita seperti bangsa Israel supaya kita memilih kehidupan. Tentu memilih kehidupan dalam dunia ini banyak suka dan dukanya, air mata, tawa dan lain sebagainya. Tapi marilah kita pilih kehidupan supaya kita mengalami hidup yang baru nanti, bukan hanya di dunia ini, tapi pengharapan kita di surga kelak, bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak taat kepada janji akan dapat celaka, tetapi siapa yang berani memikul salib, dia akan selamat. Di sini kita lihat tadi ayat 19, Musa menghadapkan bangsanya dengan berjanji. Dikatakan ayat 19, memanggil langit dan bumi, itulah perjanjian yang luar biasa, supaya hidup mereka selamat. Perjanjian itu sungguh sangat baik. Perjanjian itu adalah kehidupan yang diperhadapkan oleh Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, berkomitmen dengan Tuhan sebagai dasar yang kuat, sebagai dasar yang berpengharapan supaya kita jangan mati. Jadi marilah kita jadikan berkat Tuhan, firman Tuhan setiap hari, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tetapi dikatakan di dalam perjanjian baru, dikatakan Tuhan Yesus begitu pentingnya kehidupan masa kini dan masa akan datang. Dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mencari kerajaan Tuhan, setiap keluarga, Bapak Ibu lebih dulu mencari kerajaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Kemana kita melangkah, Tuhan akan menuntun hidup kita. Jadi mari kita berpaut kepada Tuhan. Berpaut pada Tuhan berarti bergantung sepenuhnya kepadanya dalam segala aspek kehidupan. Ini mencerminkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan molodidok, sumber kekuatan dan kehidupan. Dalam bahasa Batak dikatakan mual dohot gogo, mual ni gogo dohot hanguluan. Saya teringat kembali masa lalu saya di daerah yang terpencil, daerah yang tertinggal. Saya merasakan mual hanguluan, najolo ido di perhadapan setiap malam. Orang tua saya pasti bagaimanapun sulitnya membacakan mual hanguluan. Ada bacaannya itu mual hanguluan. Saya ingat sekali. Jadi saya menuntun, membimbing anak-anak setiap hari yang diberikan tanggung jawab, menuntun kepada mereka mual hanguluan. Jadi Bapak Ibu, di dalam ulangan ini pesan-pesan Musa yang 3 ini harus kita ingat
mereka sudah diberikan keselamatan, mereka sudah mendapat berkat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Jika kita mengaplikasikan, menyatakan atau merespon kehidupan yang beriman dan bergereja, kita saat ini ada di dalam gereja ini, kita sudah mendengarkan warta jemaat tadi. Itulah pekerjaan jemaat Tuhan, itulah para kami Senaposo Bulung, Ama, Korama, Dohot, semua pelayanan di sini. Tentunya Tuhan selalu memakai wadah ini, gereja ini, supaya jemaatnya jangan jauh dari Tuhan, tetapi selalu berpaut, selalu mendengarkan suara Tuhan, supaya pilihan hidup itu tepat. Iman kita itu tidak goyah walaupun banyak tantangan, walaupun banyak ke depan kita alami suka dan duka. Seperti yang kita sudah lihat di YouTube kita masing-masing ya. Bagaimana teman-teman saudara kita seiman di Jawa sana, banyak kesulitan mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. Mereka dilempari, mereka dibubarkan dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat pekerjaan Tuhan, mereka tetap tersenyum. Mereka tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi mereka baik membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Itulah persekutuan kita, itulah bimbingan yang ada di gereja ini, supaya jemaat Tuhan semuanya dari sekolah minggu sampai dengan opung-opung bisa tetap datang ke gereja ini, mengalap gogo, mengalap hangoluan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena gereja kita ini Petra Lam Togu di Bagasan Tuhan Ganupari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas saling mendukung. Marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita saling mendorong satu sama lain dalam suka dan duka. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan yang memperkuat dan membangun iman kita semua. Seperti sudah dilakukan gereja di sini, pelayanan sosial oleh para penatua, dan bersama dengan penginjilan, mengunjungi orang-orang yang sakit tahunan, memberitakan Injil. Itulah yang dilakukan para halado kita di hari-hari yang sudah lalu, sekarang dan yang akan datang. Marilah kita bercermin mengasihi Tuhan, dan kita bersama-sama membangun iman kita di gereja yang kita cintai ini, Petra Lam Togu di Bagasan Tuhan. Jadi amanginang, kalau di dalam bahasa Batak dikatakan pilit mahangoluani, asa mangoluho nuaing pinoparmu sogot, molo dang dipilit ho hangoluani, engkau akan binasa, engkau akan neraka. Neraka itu memang ada, benar-benar ada, menderita selama-lamanya. Tapi kalau kita selalu mamilit hangoluan, kita akan hidup menurut kehendak Tuhan. Karena semua hamba-hamba Tuhan, termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12, memilih bukan enak di jasmani mereka, tetapi mereka memilih mati martir. Semua murid-murid Tuhan Yesus mati martir. Terutama yang terakhir, yang paling muda, tapi dia sudah sampai tua, yaitu Yohanes, yang sudah digoreng di dalam kuali yang panas karena imannya. Dia tidak mau mengingkar janjinya. Dia sudah merasakan bagaimana Tuhan Yesus dalam hidup dalam jiwanya. Digoreng dia, tapi tidak mati. Itulah membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia dibuang ke Pulau Patmos. Di sana dia memperoleh kehidupan wahyu yang luar biasa sama kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita setiap hari mendengarkan suaranya.
marilah kita setiap hari memilih kehidupan yang diberikan kepada kita. Mari kita mendengarkan suara Tuhan yang dapat memberikan arah hidup kita, tujuan hidup kita. Yang penting kepada kita adalah taat kepada Tuhan setiap hari. Keputusan kita berkomunikasi, memilih kehidupan supaya kita hidup. Berikanlah hatimu untuk Tuhan. Hidupmu menurut jalan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pikiranmu. Akuilah Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan beruntung. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Engkau memperhadapkan kepada kami minggu ini, minggu keempat Trinitatis. Kami diperhadapkan memilih dua pilihan, jalan yang lebar atau sempit, kehidupan dan kematian. Bapa, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang benar, supaya kami beroleh kehidupan, mahkota kehidupan yang sudah Engkau sediakan kepada semua orang yang percaya, yang sudah Kau pilih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.